Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabud durri Allah. Ya ayyuhan nabi Allah wal Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini walau dalam kondisi agak dingin karena siap hujan turun. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, kesehatan, keistiqomahan hati, waktu luang dan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim kajian kita. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki yang kita langkahkan untuk hadir di majelis ilmu ini mengangkat derajat kita di sisi Allah hendaknya. Kemudian dan langkah yang lainnya lagi, semoga memberikan ampunan dan maghfirah kepada kita bersama hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu pengurus majelis ta'lim Mushallah Nurul Yaqin yang sama kita hormati, ibu-ibu jamaah, orang tua kami yang hadir, waalaikumsalam. Pada kesempatan ini rahimakumullah, kembali kita kajian kita mengingat waktu karena hari. Jadi kuda pedanya ibu-ibu usahakan awak sholat berjamaah di sini. Nah, gitu. Bagi yang sholat, artinya tidak ada mungkin karajul tidak ada mandasak wana di rumah gitu kan. Ayo. Sholat kita sama-sama di sini, karena sholat jamaah itu jauh lebih utama. Mau ditambah lagi duduk di majelis ilmu, itu kan luar biasa itu. Jadi bersama-sama kita. Baik, ibu sekalian, ini pertemuan kita yang ke berapa nih? Kedua, ketiga, ketiga. Ya kan. Karena ambo cari di YouTube belum berapa orang yang nontonnya video yang kemarin. Kalau ada yang tidak datang boleh dilihat supaya nanti ada kesinambungan. Pembahasan yang kemarin, pembahasan yang belum. Jadi dengan melihat itu kita mengulang kembali. Ambo saya tadi nonton dulu sebelum pagi kemarin, nonton dulu pembahasan kita tentang apa gitu kan. Karena bicara masalah penyelenggaraan jenazah ini itu sangat luar biasa dan panjang lebar. Karena kita mengambil dari awalnya, ini bukan yang pokok-pokok. Jadi keseluruhannya kita ambil, mulai dari Malapeh. Dulu kan kayak gitu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Jadi ke depannya boleh ibu-ibu tonton nanti, tapi jangan lupa like and share. Gitu. Ya Bu ya. Ya kalau ndak awak kamu nonton tuh sialai.
Karena kan pembahasan kita. Baik, kalau ada yang ditanya nanti seperti biasa boleh kita dialog dan tanya jawab. Jadi kemarin pembahasan kita amalan atau perbuatan kita yang kita lakukan terhadap orang yang baru meninggal. Yang baru meninggal. Kemudian ada juga yang menanya itu masalah sholat kemarin itu, karena ada dalam YouTube-nya. Buat tonton tadi. Jadi pejamkan mata, kemudian doakan si mayat, tutup dengan kain yang bersih. Mungkin selama ini beliau sakit apa itu kan, ganti kain tuh, karena nanti berkurang akan banyak datang. Mungkin kain tuh ala ariang loh gitu kan, atau lah bau gitu kan, ganti. Kemudian beritahukan kepada keluarga, baik keluarga yang dekat ataupun keluarga yang jauh. Kini kan teknologi kan ada WA, ada Facebook, manfaatkan itu, telepon, yang bisa ditelepon. Karena hal yang seperti itu kita lakukan apabila memang beliau sudah jelas wafat atau meninggal. Karena pembahasan kita itu tugas kita terhadap orang yang baru meninggal, kan gitu episodenya. Kemudian bayarkan hutang piutang. Penting itu, hutang piutang. Ini sebenarnya pembayaran hutang itu sebelum jenazah dikuburkan. Cuman kadang-kadang kan kalau memang ada, tentu jenazah yang kita urus dulu. Itu makna tabalih. Di sini ada ya, tabalih itu, tabalih, malape. Tuh. Sebelum dibawa ke masjid, sholat atau dibawa ke makam, kan tabalih dulu. Kalau dibawa kami tabalih juga nama itu. Awak kan pawuh. Pawuh kan sama, kita sekecamatan ibu. Cuma ambo tinggal di Koronggadang, di Koranji. Tapi istri ambo pawuh, Watas Pisang. Jadi kan pawuh 5 pawuh 9 itu sama tuh. Adanya. Jadi tawalih, malapeh. Kalau ada hutang piutang, kan gitu. Hutang diterima, hutang dibayar, piutang diterima. Ameh na babungkah, pitih nan babilang. Gitu. Jadi sebelum jenazah itu dibawa, bayarkan dulu. Siapa kau bayar? Keluarga. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengar di luar di mana saja, kalau ada awak bautang, ndak bisa indah doh, harus bautang juga. Kasih tahu istri, kasih tahu suami. Jadi ibu sana bautang, bapak ndak tahu. Soal nanti tak kala pagi ibu ndak bangun lagi, bapak yang akan bayar. Gitu. Ibu ada yang sansu bu mohon maaf bu. Ibu tidak terlambat, kami yang duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu teknisnya, bayarkan utangnya dulu. Jadi kalau ada, mungkin di mana, di koperasi ke, di sekolah, di kampus, di kadai, kalau ada awak berutang, bang, dah, awak berutang di situ sekian, kasih tahu. Mana tahu besok pagi tak jago, tak bangun. Sementara kita ada hutang. Nafsul mukmin, jiwa orang yang beriman terkatung-katung. Bayangkan itu. Hatta sebelum dia membayarkan hutangnya. Gitu. Jadi masalah hutang tuh berat itu Bapak Ibu. Mohon maaf, Bapak tidak ada ya. Kita biasa wirid bapak-bapak. Ada calon bapak satu. Ya, jadi hati-hati dengan hutang. Hutang itu luar biasa. Tidak bisa masuk surga kalau hutang tidak beres. Walaupun dia orang syahid sekalipun. Meninggal mati syahid itu kan dijamin surga itu. Tidak perlu dimandikan. Tidak perlu diganti baju. Baju itu dikuburkan. Begitu syahid. Kalau syahid di medan perang itu, kuburkan itu. Dia dijamin masuk surga.
Tapi ada catatannya, kecuali hutang. Tuh bayunya hutang tuh. Jadi hati-hati yang berhutang, biar di mana saja, mobil ke, sepeda, motor, rumah dan lain-lainnya. Kasih tahu ahli waris kita. Atau nanti itu yang menjadi batu sandungan bagi kita. Paham? Ya, jadi hutang itu dibayar. Karena Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, iza tadaitum bidaini ila ajalim musamma faktubu, hai orang yang beriman, apabila kalian melakukan hutang, piutang dalam waktu yang tidak ditentukan atau ditentukan, maka hutang tersebut harus dicatat, tulis. Nah, itulah gunanya. Jadi kalau hutang di kedai, bawang saunggua, lado sakunggua, catat di orang kedai. Tapi yang baik hutang saya itu dibayar hutang. Ngambil saja. Bayar dah ada. Hutang betal lo bayar, kini lo ambil aja lah. Tak boleh. Karena itu berat. Jadi tentang masalah hutang harus dibereskan. Nah, sebaiknya membereskan hutang tersebut sebelum jenazah dimakamkan atau dikuburkan. Sebaiknya seperti itu. Alangkah lebih rencannya kalau awak tidak hutang, awak aman. Jadi kita meninggal, kita tidak tahu. Anggaplah kita meninggal, ahli waris kita tidak ada masalah lagi. Suami tidak ada masalah, istri tidak ada masalah, anak-anak tidak ada masalah. Tidak ada orang yang menunggu doh. Soalnya kalau hutang tuh, ya panik menjalankan itu tuh, nah, gitu kan, menjalang selesai lah. Gitu. Ada bertanya bu? Boleh. Ini Rasul menyatakan, kalau tidak dia lanjut aja itu. Man faraqah ruhul jasad wa huwa bari'un min thalathin. Tak kala roh berpisah dari jasad, sementara dia terbebas dari 3 persoalan hidup, maka kata Rasul dakhalatil jannah, dia berhak masuk surga. 3 permasalahan itu. Pertama, al-kibru, kibir, sombong. Berpisah roh dari jasad, nyo ndak sombong doh, dijamin masuk surga. Yang kedua, al-ghulul, korupsi. Dia meninggal, dia tidak korupsi, dijamin dia masuk surga. Yang ketiga kata Rasul, ad-dain, hutang. Oh, ternyata hutang ini masuk ke sana. Jadi kalau ada dia meninggal, berpisah roh dari jasad, dia berhutang, belum bisa dia masuk surga. Belum dapat dia ketenangan dan kenyamanan. Nah, tu Bapak Yunya hutang kah? Pulanglah bu. Ayo bu, jangan payah benar, mak. Masya Allah. Karena itu tidak berhutang tu doh. Anak tu nak membiayai awak. Dari ketik awaknya kadangan mah. Tidak ada, ke anak tidak ada hutang. Tidak ada. Jo anak-anak tu punya awak tu. Sadualah di rumah anak tu boleh awak ambil tu. Buat jual. Sah tu. Kenapa? Jangankan hartanya, dirinya saja kita yang punya orang tua. Iko mau hutang lo ke anak boleh. Anak boleh. Iya betul. Tidak ada. Istilah anak jo mandi, anak jo ayah, anak jo ranggai, tidak ada istilah hutang. Kewajiban anak membiayai dan memberi nafkah orang tua. Apabila orang tuamu sampai berusia lanjut, salah seorang di antaranya atau kedua-duanya dalam pemeliharaanmu, ingat itu, pemeliharaanmu itu artinya jorang gaya itu. Jadi karena
ndak ada istilah bautang. Nah, gitu. Kalau ada kadainya diambil saya bisa. Tentu saya rancangnya karena ama mau itu. Nah, gitu. Apalagi kalau orang lagai kan macam-macam kok. Dan itu ujian bagi kita sebagai anak. Ya Bu ya. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan hutang termasuk ruh berpisah dari jasad. Kalau terbebas dari 3 persoalan, maka dia dijamin masuk surga. Di antaranya adalah sifat kibir, sombong. Yang kedua adalah hulul, korupsi. Yang ketiga adalah ad-dain, yaitunya hutang. Nah, kalau ingin awak masuk surga, nanti go tu jangan sampai awak miliki. Tak kala roh berpisah dari jasad. Dah kau bertanya Bu, boleh? Iya Bu. Jadi tak ada, masa awak salah. Masa kota luar sah. Yo. Satu, tugas kita cari dulu orangnya. Kalau tidak ada, cari walinya. Wali itu makasihnya kok suaminya, kok istrinya, kok anaknya, orang tuanya, siapa kek, atau familinya. Apalagi zaman kini kan nomor kontak lah kalau banyak dah. Nah, cari WA-nya oke. Nah, dan segala macamnya. Yang penting dia pengumuman kek, barabuah grup ada di dalam HP waktu. Mohon kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang kenal dengan nama ini, mohon dikirim nomor telepon beliau. Kayak saya japri saja, boleh tu. Nah, itu caranya. Ada mungkin 200 grup di dalam WA awak tu, kirim ke sedaya. WA bosnya 200 itu, 200 itu. Itu tujuan kita, berusaha semaksimal mungkin. Satu. Memang dah ada cialah ada. Kalau mati meninggal tak tahu kuburannya dong. Kalau hilang tak kama apa ia tak jaleh awak dong. Lah putuilah habislah gitu kan. Maka berniat untuk membayar hutangnya itu berapa? Beliau kita berutang sama beliau dulu disedekahkan ya. Boleh. Tapi usaha dulu. Usaha maksimal. Tua. Beko pas la tabayyan la tasadaqakan la tainfakan awak kan tahu tibonya beko kan. Oi utang-utang saja. Gitu. Tetap bayar. Gitu. Karena itu adalah hak seseorang atau hak teman kita. Karena beliau sudah memberikan kelapangan dan kelonggaran kepada kita. Tak kala kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan kondisi-kondisi yang sangat genting. Ada tanya lagi Bu? Boleh? Iya Bu. Banyak masalah utang. Ya. Ya mungkin anaknya kurang rajin ke majelis taklim gitu. Gak rajin lah datang anak itu ke majelis taklim deh, dia tambah ilmu awak gitu kan. Gimana antara adab dengan orang tua, ayah dengan orang tua, dengan ayah kita, mama kita gitu kan. Jadi dalam masalah hubungan muamalah, apalagi dengan orang tua dan anak, itu bahasa-bahasa hutang itu tidak ada dipakai. Orang tua wajib memberikan nafkah terhadap anak. Tak kala orang tua itu sudah uzur,
maka anak berkewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya hidup kepada orang tua. Maka salah satu orang yang tidak berhak, tidak boleh, terlarang menerima zakat orang tua. Orang tua tu tidak boleh menerima zakat doh. Tidak zakat enggak ada giah doh. Biayai duit. Zakat tu sekali setahunnya doh. Zakat fitrah sekali setahun, zakat mal ada haul nisabnya. Biaya hidup bukan zakat. Itu bagian daripada golongan yang tidak berhak menerima zakat, termasuk orang tua. Artinya apa? Orang tua itu wajib kita memberikan nafkah, memberikan biaya, memberikan hal-hal sifatnya kebutuhan beliau. Karena jasa beliau itu tidak terbalas dan tidak terbayar bersama kita. Nah, itu makanya dari awal tadi anak gak rajinlah datang ke majelis taklim, gitu kan. Supaya tahu bahwa nan hutang iyo, tapi kasihan. Ke orang gaya tidak ada istilah hutang. Anak jo andeh, anak jo orang gaya. Tapi kalau orang lain ya. Iya mak. Sama mak aja dari awal aja kayak nyoh leleh itu kan. Ya, anak cucu turunan. Ya, itu namanya keluarga kita, turunan kita. Iya bu, utang juga doh. Iya, iya bu. Yo. Payah. Sementara yang ditangkan awak mencari kehidupan beliau sehari-hari misalnya. Bagi dalam hati biarlah freelance tak lainnya. Dalam istilah hutang jawab itu awak anak gitu Pak. Udah Bu? Baik. Jadi pertama sekali dalam masalah hutang piutang, berarti kok harus banyak pembahasan kita masalah hutang kok. Supaya selamat nanti kan. Ndak boleh, ndak berhak masuk surga kalau hutang ndak beres. Itu kan berat itu. Makanya kita buat satu kitabnya hutang harus dicatat gitu. Jadi kalau enggak masalah itu. Jadi pertanyaan ibu tadi, kalau memang tahu kita kondisi beliau susah untuk, beliau ada keinginan untuk bayar, kecuali kalau tidak ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan untuk bayar hutang, yang hutang kawa, tidak ada keinginan untuk bayar doh. Saya mulai yang bayar nyo malengah, nyo tidak ada dah, kau semacamnya. Itu masalah tu. Beliau punya keinginan tapi tidak mampu atau memang ya dibawalah tidak bisa. Maka itu alangkah lebih baiknya kita, kalau bahasa diputihkan, kita maafkan saja, kita sedekahkan saja, gitu. Karena itu nanti ini bagi orang yang berhutang jangan berniat untuk tidak membayar. Jadi ada adab-adab dalam hutang piutang itu. Ada 9 kalau di sini itu. Jadi pertama hutang harus dicatat, yang kedua jangan berniat untuk tidak membayar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nan mandanga, kalau ada awak berhutang memang tak sasak ndak bisa indah do, harus berhutang juga, berniatlah untuk membayar. Jangan berniat untuk indah membayar. Siapa saja yang berhutang sedang dia berniat untuk tidak melunasi hutangnya, maka dia nanti akan bertemu dengan Allah sebagai orang yang pencuri, pancilo, maliang masuk kampung bono itu mah. Itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi kalau memang berhutang, bayar dan berniat untuk bayar. Ya Allah, saya ingin bayar tapi belum ada uang, belum mampu. Berikanlah rezeki kepada kami ya Allah. Nah itu caranya, mohon kepada Allah, karena yang memberi rezeki itu kan Allah. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallah rizquha.
Kemudian termasuk jangan mempersulit dan banyak alasan dalam membayar hutang. Yang pertanyaan ibu tadi itu, ini ada pembahasan yang ke berapa itu kalau di sini. Kalau dia sudah memang tidak bisa lagi untuk membayarnya, mungkin dia tidak, ya mesti ekonominya lah tidak mampu atau tidak cukup biaya untuk makan sepayah gitu kan, untuk apa saja tidak bisa. Maka kalau seandainya memang itu kondisi, lebih baik kita maafkan saja. Karena nanti Allah akan, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah akan memudahkan urusannya nanti di akhirat. Itu hukum berbalik itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau seandainya memang kita berikan hal-hal sifatnya kemudahan kepada saudara-saudara kita itu. Jadi masih masalah hutang tersebut, jangan menunda-nunda membayar hutang. Ini hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, masih dalam kategori hal-hal yang sifatnya hutang tadi. Matlul ghaniyun zulman, orang yang menunda-nunda membayar hutang itu adalah kezaliman yang besar. Kalau memang seperti itu, untuk kedua kalinya tidak usah ada gia. Jale-jale saja. Kalau tidak agi saja, tidak usah hutang. Nyo datang ke rumah awak itu kan, pai hutang lah beliau. Dia susah untuk membayar, untuk melunasi hutang tu. Apa? Sekarang tidak usah bapak berhutang. Kalau nyo minjam mungkin berhutang mungkin 500.000. Ini ada 100. Mudah-mudahan dari tempat yang lain ada pula. Agi salah. Tidak usah bersifatnya hutang. Karena nanti membayar susah. Atau malahan nan dulu saja untuk bayar kini yang timbul boleh. Mana tahu seperti itu. Iya, nan dulu saja bayar kini timbul boleh itu kan. Mana tahu seperti itu. Agi salah. Tapi nominalnya tidak sama, beda. Atau kalau memang profesinya seperti itu, nyadonya tu. Profesi kawan ko bau utang saya kerjanya, selilit pinggang. Jadi bau utang kamari untuk bayar utang tu. Bau utang lah kan tu untuk bayar utang kalau aku tahu lah. Bau utang lah itu mah mau itu tadinya. Kalau kampung kami namanya utang selilit pinggang namanya tu. Gitu. Tidak boleh. Kalau memang profesi seperti itu tidak boleh. Iya, Bu. Ya. Jadi di saat mayat mau dikuburkan kan ada ceramah. Tabalih ya. Nah, tabalih itu di saat tabalih kan ada ustaznya mengajar, ama-ama ibu-ibu. Lalu mayat berdalam, tolong dimaafkan. Aku pahami bukan atau apa. Udah, Bu. Kalau utang tak habis dah, Bu. Yang kan bahasa tadi kan, makanya ustaz yang tabalih itu harus tahu juga. Bapak ibu-ibu sedang pelayat, yang hadir kini kok, kalau ada hutang piutang, ameh nama bungkah piti nan bilang, yang tidak bisa dimaafkan, ada hitam di atas putih, ya, itu bahasanya. Maka silakan datangi keluarga atau ahli waris. Tapi kalau seandainya memang ada yang bisa dimaafkan, mari kita maafkan bersama. Lain dia maafkan Bapak Ibu hadirin, lainnya maaf, yang hutang dak. Nan hutang dibayar. Gitu. Nan piutang diterima. Itu caranya. Kalau ada awak berhutang kasih almarhum, bayar. Jangan almarhum saja yang dituntui. Ini namanya hutang piutang. Kalau hutang tu berarti bayar. Kalau piutang diterima. Ya Bu ya. Jadi kalau saya memang ada beliau, awak berhutang ke beliau dulu tu kan 500.000, agian kepada keluarganya. Alangkah rancaknya dalam keadaan butuh itu.
Gitu. Dalam keadaan butuh tu. Mungkin sorenya gitu kan. Saat itu kan beliau sedang kusam itu. Sorenya atau besoknya, ibu mohon maaf, bulan yang kepetang awak minjam PT sama beliau. Ini kami kembalikan. Gitu. Jadi kalau masalah hutang tidak selesai, harus dilunasi, harus dibayarkan. Yang bisa selesai itu dengan kata maaf adalah kesalahan, kealfan dan kekilafan. Gitu. Ya Bu ya. Jadi kalau masalah, kalau seandainya memang kita maafkan, ya tidak apa-apa, boleh. Berarti tidak ada. Tapi kalau seandainya memang ada, memang harus menuntui, memang harus tanya, tidak bisa dimaafkan, butuh gitu kan. Contoh kan beliau berhutang ada enggak 50 juta gitu kan, atau 100 juta, kan tidak bisa dimaafkan itu. Bisa lo tagak nuci itu di rumah itu kan. Itu boleh itu. Tapi kalau seandainya memang keluarganya ndak mampu untuk bayar, itu lebih baik kita maafkan. Sesuaikan sajalah, sesuaikan saja. Tapi bahasanya yang jelas, kalau seandainya memang itu bicara masalah hutang, itu harus dibayar. Piutang diterima. Kemudian jangan menunggu-nunggu ditagih dulu baru bayar. Kok ada penyakit lah diminta lah dulu baru bayar. Kadang lah diminta indah aja doh, bisuak ka biko saya. Bisuaklah bikolah, bisuaklah bikolah, bisuaklah bikolah. Abu suak tu lah. Enggak boleh. Jadi bahwa khairukum ahsanukum qada. Sebaik-baik kamu kata Rasul adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Kalau memang hutangnya paling baik itu mau kasihnya pas jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo meluk datang lah. Jatuh tempo tanggal 1, tanggal 30 29 awal lah tiba. Gitu. Pak, mohon maaf Pak, yang kemarin kan belum, enggak apa-apa Pak. Alhamdulillah sekarang ada sedikit rezeki. Gitu. Itu lebih bagus. Gitu. Kemudian jangan mempersulit dan banyak alasan dalam membayar hutang. Itu yang banyak alasan tu mengkasinya besok kabiko. Kadang awal datang ke rumah ndak ada sebuahnya dah. Anak sebab besok datang selai sebuahnya udah besok datang selai sebuah cucu Mungkin tahu katibo tu mungkin. Tidak boleh. Karena Allah akan memasukkan ke dalam surga orang yang memudah dalam membeli, menjual dan melunasi hutang. Ada 3 itu. Allah akan memasukkan ke dalam surganya Allah, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, orang yang memudahkan ketika membeli. Jadi dalam jual beli jangan sulit. Paham Ibu ya? Dalam mengalih itu menjual dan juga melunasi hutang. Membeli itu amo kasihnya, jangan banyak banah lo. Kadang-kadang awak membeli kan kicau lah setengah kilo lah. Kau beli lansik cok kau? Gitu. Beli jeruk, lansik gitu kan. Le mani bu, mani. Hanya duduk di sudut itu Kira la saupi situ saupi. La sagam kadang saja. Hampir setengah kilo le. Ndak boleh. Nan kadi kicok nan ditimbang tu. Kalau ndak itu belum menjadi milik kita. Ndak boleh. Kemudian orang yang mudahkan dalam menjual, gitu. Di mungko di latan ranca-ranca, nan disawuak nan buruk-buruk saya. Contoh gua. Hati-hati itu yang menjual. Nan menggalih. Kalau minta ambo ya ikut lah buat ambian tu. Karena itu yang nampak dinyo, itu yang awak pajang. Kalau ndak dipajang tu. Tu namanya pendusta. Awak pajang na ranca-ranca, awak ambian nang buruk-buruk. Itu pun betul namanya itu. Bohong. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail, kecelakaan bersalah bagi orang-orang yang curang. Hati-hati itu. Bagi yang profesi manggaleh gitu kan. Gitu.
Dan Allah memudahkan untuk memasukkan ke dalam surganya Allah orang yang melunasi hutangnya, yang mudah melunasi hutangnya. Artinya tidak mempersulit. Lanyo tenggang di orang, lanyo agiah jalan keluar di orang, lah dimudahkan urusan awak di orang. Apa ayah lo bayi ke bagi? Orang kadang-kadang nyebut dulu anak ke sekolah lo. Nah gitu. Pikirkan ke sana. Lima. Ah, boleh bu. Dah ada. Awak berkisar hutang segini dulu ya, awak ada. Iya. Iya bu. Tadi bicara apa tadi? Kalau mati baru kan anak aku bilang, oh aku punya anak mati. Ini sama dia pak. Anak yang berutang mati. Aku dalam lama itu sudah katakan baru utang anak. Apa mandi masih ada. Nah, tanya ke mandi itu. Minta maaf salah. Dia kau dapat mandi itu gak rajin lah datang ke majelis taklim deh. Ini sama-sama tahu. Jadi anak aja mandi, rajin gak datang majelis taklim supaya tahu. Gitu. Jadi iya. Betul. Iya. Tapi apa tadi ada yang macam tetap buka. Iya. Kalau anak ini misalnya lebaran tadi itu pengen atau dia ambil misalnya tinggi gitu. Kita nak lunasi. Ndak ada umrahan saya mandi itu. Ndak hajian mandi itu. Supaya dia nadu itu bebas awak kemandirian semua. Iya. Jadi udah bu. Baik, itu enaknya di majelis taklim ini. Jadi kalau awak hadir di majelis taklim, ilmu agama banyak, jo agama tu beres kasadonyo. Beres. Jadi dalam agama tu, kalau anak agama tinggi, mandi agama tinggi, samo-samo beragama kuat, hebat, bagus pemahamannya, maka tidak ada yang namanya tidak ada jalan keluar, itu pasti ada itu. Artinya apa? Bahwa antara orang tua dan anak itu adalah saling keterkaitan. Kita berasal dari orang tua kita secara biologis. Karena orang tua kita lah yang dulu susah payah membesarkan kita, melahirkan ke kita, membesarkan kita sampai membiayai kita besar. Kemudian kebalikan, orang tua kini beliau lah gae, beliau lah bawa muah lanjui, maka kewajiban kita lagi untuk membiayai beliau, untuk memberi beliau nafkah, apapun yang beliau inginkan diberikan. Ndak boleh ndak. Jangan sampai tersinggung perasaan orang gaya awak. Kalau anak tahu jo agama, insyaallah tu jalan. Kalau orang gaya tahu jo agama, insyaallah tu aman. Jadi tidak ada istilahnya hal-hal sifatnya hutang piutang antara orang gaya jo anak. Karena antara orang tua dengan anak itu adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf ya. Kalau jo bini, ada mantan bini nak, mantan istri, bisa carai. Kalau bini lah celai bisa ya tu. Tapi kalau mantan orang gaek kan tak ada tu. Makanya anak jo orang tua tidak ada putusnya. Hubungan selalu, mulai dari dunia sampai ke akhirat sekalipun. Nanti di akhirat juga kita akan kumpul dengan orang tua kita. Itu gunanya rancaknya awak hadir di majelis ilmu, awak saling menambah wawasan dan keilmuan kita. Jadi ya demokrasi masalah hutang piutang itu adalah luar dengan orang tua kita. Karena orang tua itu sifatnya adalah kebutuhan. Kalau hutang itu kan mendesak sifatnya, sesaat, tasasa gitu kan.
Tetapi kalau dengan orang tua itu adalah tidak ada batasnya. Apakah ibu-ibu punya bayi, tahu-tahu nyoh aus, lapanya, nyoh menangi, tu janjian dulu, habis pagi sedihnya, malah lo, lebih gitu. Tidak, langsung di saat itu, bahkan sedang makan sekalipun, batinggan tu dulu. Jadi hubungan anak dengan orang tua tidak ada tabir, tidak ada batas. Makanya itu salah satu waladun solihun yad'ulah, itu anak yang soleh itu tidak ada penghalang, tidak ada penghalang, tidak ada penghambat antara orang tua dengan anak. Ibu ya? Ya. Ibu. Tadi masalah orang tua dengan anak nggak ada halang, nggak ada penghalang atau penghambat. Kalau kakak beradik bagaimana ya? Oh itu. Kalau kakak beradik itu rasoleh. Kalau memang adik awak tu ekonominya payah, awak diberikan kemampuan, mungkin lebih rezeki oleh Allah, inyo mohon maaf, inyo sama ju ayam mengaki luru makan. Sabananya awak harus menyantuni, memberikan dia. Kalau ada anaknya, belum angkat anak dia itu, sekolahan dia awak, tanggungan dia awak, itu caranya. Inilah payah gitu tuh. Tahu-tahu dia non juga. Jadi kalau orang tua dengan ada saudara, bahkan itu salah satu pembayaran zakat wajib seharusnya kepada dia. Karena bahasanya qarib. Qarib itu dekat. Boleh kakak? Boleh. Kayaknya dulu. Makanya kalau kita memberi zakat kepada yang terdekat dulu, ada ET dari keluarga istri gitu kan, atau dari keluarga kita, atau ada saudara-saudara kita, kan itu qarib, yang dekat. Penting itu. Malahan kalau dibawa kepada hukum wajib. Contohnya, bahayanya nanti, urang saya nyuagi, awak mau diko hidup kau lagi ada nak pacah awak tu. Itu risikonya. Jadi kalau awak diagih kelebihan oleh Allah, rezeki, mungkin awak ada karajo, ada usaha, sementara dia tidak, susah dia, payah, anaknya banyak lah, maka kita harus menyantuni dia. Kalau adanya hutang kawan, udah tidak usah itu dianggap sebagai hutang, santuni saja. Gitu. Tapi kalau saya memang dianggap sebagai hutang juga, kalau taloknya membayar, silakan. Kalau tidak ada masalah. Gitu. Ibu ya. Tapi dari segi hukum itu tetap hutangnya. Kalau seandainya memang beliau ingin bayar juga, ya silakan terima. Nanti kasihkan lagi, Kak, ini untuk sekolah Siano, untuk sekolah adik itu. Gitu aja. Tidak apa-apa. Itu lebih bagus. Makin akrab kita, makin akur kita, makin hebat hubungan kekerabatan kita. Karena itu adalah salah satu jalan untuk bagaimana kita lebih qarib, lebih kuat. Yang tidak boleh menerima zakat itu adalah orang tua, orang kaya, orang tua keturunan Bani Hashim, Rasul itu makasihnya itu, orang luar dari Islam. Jadi orang-orang yang terlarang, artinya tidak berhak yang menerima zakat. Itu. Jadi kalau ada sana awak, kakak awak ada 9 di kakak kan, atau 6 atau 5. Ada di antara 65 tu gak payah ekonominya, bantu santuni anaknya kan perlu sekolahan, ndak tahu dewa sampai kuliah sampai SMA sampai apa, atau sesekali lagi ya biaya sekolahnya. Itu caranya, ndak kabar kurang harto awak dah. Apalagi kalau ada sana awak tu kakak awak ini suami ndak ada adik awak suami ndak ada, nyok payah lo. Tu anak yatim tu seharusnya awak tu tanggung jawab itu. Nanti caranya. Bu ya. Bu. Utang Bu. Utang ada. Utang di bank. Udah Bu? Gitu. Kalau dibawa ke sana, masalah ke bank itu, ya
Makanya munculnya, timbulnya bank syariah kan di sana itu, dari akad. Ini akad tuh yang menjalin. Akad itu perjanjian. Nah, gitu. Kalau bank konvensional kan enggak ada. Itu dia kan enggak mau rugi. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya awak meminjam, itu yang dimukasi dengan riba itu salah itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu riba adhafan mudhafah. Janganlah kau makan riba. Jadi di situ bahasanya larangan. Jadi artinya selagi awak sebaiknya kita hindarkanlah berhutang kepada yang sifatnya berbunga. Nah, gitu. Kalau di kampung-kampung dulu padi warana namanya itu. Dari kampung-kampung itu dulu itu. Ada mak tu kan mau tangan padi 5 karuang, bayi beko 55 atau 51, 52. Nan 1 tu nan 2 tu nan 5 tu tu yang riba tu yang haram tu. Tu tidak boleh. Kalau tidak tu tidak beruntung atau dah. Itu tidak boleh tu. Nah, tu. Kalau yang beruntung mengalah. Ya. Satu, sepakat itu karena memang tidak ada tempat mengadu dinya lah dong. Dan kedua, resikonya betul kalau tidak ada terbayar, ada yang disita betul tu. Pasti ada tu. Kan ada yang diborok, ada yang digadaian tu. Apakah PKB Honda, PKB Oto, itu kan rumah, itu sudah tanah, itu kan. Jadi sebaiknya kesimpulan yang kita sampaikan masalah hal riba itu sebaiknya hindarkan saja diri seperti itu. Karena nanti, Bu, halo, lo. Karena hal-hal yang seperti itu nanti masalah riba itu orang yang memakan riba itu sangat Allah telah memerangi, Allah memerangi orang-orang yang berbuat riba dan memakan riba itu sendiri. Jadi nanti kalau terlalu banyak sekarang di mana-mana sudah merata, hampir merata seluruh riba. Jadi kalau ada orang yang mengontrak dan namun ambil rumah gitu kan dan segala macamnya, karena memang takut dengan riba itu, bisa saja alasannya ke sana. Nah, kalau tidak mau dia ngambil mobil, ngambil motor gitu kan, karena dia takut dengan riba itu, botang 15 tahun gitu kan, rumah atau apalah gitu kan. Beko separuh jalan atau mulai ke jalan tuh anaknya meninggal. Utang siapa yang membayar? Istri atau suami atau anak? Muagi beban. Jadi maka ada pola pemikiran kawan-kawan seperti itu. Kenapa kamu enggak ngambil mobil? Enggak talok utang biasa. Takut kami. Tapi kalau ada yang berani meminjamkan, ada PT 50 juta, pinjam kamu, biar mau cicil membayar. Cicil membayar kan enggak ada bunganya. Dia mungkin 1 juta, 5 juta, 2 juta gitu kan. Sampai selesai. Bisa saja, masalah. Itu orang dermawan. Tapi 1 dalam 1000 mungkin susah mencari yang orang seperti itu. Ya Bu ya. 1 dalam 1000 susah mencari yang itu tuh. Buya, ambo do PT ko 50 juta gua. Buya kan dak loto do, ambil loto, balik loto gua. Beko biar bilo buya bayar selan, ambo cicil 5 juta, 10 juta gitu kan sampai selesai gitu. 1 dalam 1000 mungkin jarang itu. Ya namu seperti itu. Tapi kita tidak mikir itu. Yang penting kita berusahalah untuk menghindarkan diri dari itu. Itu yang perlu. Berusaha menghindarkan diri dari hal yang seperti itu. Baik, ibu-ibu sekalian, kemudian jangan berjanji jika tidak mampu untuk membayar hutang. Kalau tidak talok membayar hutang, jangan berjanji. Tanggal 1 lah insyaAllah gitu kan. Tahu-tahu tanggal 1 tak ada dah. Tanggal 5 dah. Tanggal 5 tak ada dah. Tiba tanggal 6 hilang. Tanggal 7 jadi tak ada dah. Tanggal 8 tak ada. Itu tak boleh. Jadi ini dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang yang beriman,
tepatilah janji-janjimu apabila engkau berjanji. Kalau tidak, jangan berjanji. Kok kau berjanji, jo tepati janji itu. Kalau tidak memanah, niang de awak lain rencana kau bayi tanggal 1 batang niang tapi piti lu nado kini do, ndak ada. Tu mana namanya itu? Boleh, silakan. Yang berjanji itu ndak boleh tu. Tanggal 2 besok ini yang ya. Esok mana itu batang sendak tu. Yo, nyawa ni morisan sok masnya. Tahu-tahu lah dapat arisan ku adol nampak nan lain lah, makenah lah, iko lah, jilbab lah, baju majlis taklim lah dan lain-lain. Contoh. Alah do je seragam kau. Beli seragam lain. Orang calik banyak ni kau mah. Tapi hati-hati jo. Bekau nak lulus aku nyambil lah baju tu beli kau. Nya ada penyakit ada tu. Gitu. Bu ya. Kalau dia menyumbang, bapak-bapak, ibu-ibu caleg tu silakan. Itu amalnya. Tapi jangan ada akad di situ. Akad tu makasihnya berjanji memilih beliau. Kalau selera awak kau enggak. InsyaAllah mudah-mudahan bapak ibu menang. InsyaAllah itu kan awak nak berjanji dah. Kalau tak menang betul rezekinya tu dah. Yang magi itu kalau tak menang yang dia ambil lah boleh. Kau japui lah makanan tu boleh. Japui lah terlakuang boleh seperti itu. Ibu ya. Kemudian termasuk jangan berbohong kepada pihak orang yang mengutangi itu. Ambo hutang ke ibu, ambo berdutul ke ibu, tidak boleh dah. Dengan bahasa-bahasa yang lain lah gitu kan. Sesungguhnya apabila seseorang yang berhutang, maka bila dia berbicara dia akan mengingkari janjinya itu. Jadi biasanya kalau orang-orang yang banyak berhutang tu, salilik pinggang tu, nanti panuti utang tu biasa dutul tu berkilah gitu kan. Dengan jalan-jalan yang lain. Jangan, ini yang penting, jangan lupa mendoakan orang yang memberi piutang kepada kita. Ambo hutang ke ibu itu kan, ambo doaan ibu. Itu bagusnya tuh. Siapa yang telah berbuat kebaikan kepadamu, kata Rasul, balaslah kebaikan itu dengan yang setimpal. Kalau seandainya tidak mampu kita membalasnya, maka doakanlah orang tersebut. Kenapa? Karena beliau telah memudahkan jalan kita, telah memudahkan langkah kita dan urusan kita. Semoga Allah akan memudahkan beliau dan keluarga beliau. Itu caranya. Jadi kalau ada kawan awak lama pergi ke lapangan kawan, doanya, terima kasih ibu, jazakumullah khairul jazak. Itu sakit itu tuh bayu doanya tuh, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik, khairul jazak. Syukran katsiran, terima kasih banyak. Jazakallah, jazakillah. Semoga Allah membalas ibu. Kalau Allah membalas bisa saja lebih dari itu. Gitu. Awak berhutang ke beliau kan 500.000, bisa saja nanti Allah membalas berlipat ganda dari itu, dari tempat-tempat yang lain sumbernya. Itu doa awak tuh, doakan beliau, orang yang telah memudahkan urusan kita. Ibu ya. Jadi bicara masalah utang-utang ini sangat luar biasa ini, berat sekali. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun